Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi pada sesi kali ini teman-teman, saya akan membahas lagi tentang rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun 2021. Di sini teman-teman, saya sudah merangkum beberapa informasi mulai awal, informasi tentang rencana pemerintah untuk melakukan pengangkatan secara besar-besaran untuk guru honorer diangkat menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2021. Oke teman-teman, kita langsung ke informasinya. Yang pertama itu adalah bagaimana bentuk dukungan pemerintah untuk guru honorer yang akan mengikuti seleksi. Jadi di sini teman-teman diperhatikan ada 4 dukungan ya. Ada 4 dukungan penuh dari pemerintah untuk guru honorer yang akan mengikuti seleksi. Yang pertama, Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Kemudian yang kedua, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Kemudian yang ketiga, biaya penyelenggaraan ujian seleksi ditanggung oleh Kemendikbud. Kemudian yang terakhir atau keempat adalah pemerintah memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi. Kemudian informasi berikutnya teman-teman adalah mengapa dibuka seleksi guru PPPK. Jadi di sini ada 2 alasan pemerintah atau pihak Kemendikbud membuka seleksi guru PPPK. Yang pertama, berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik, Kemendikbud mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru di luar guru PNS yang saat ini mengajar. Jadi menurut Kemendikbud itu ada 1 juta guru yang merupakan estimasi kebutuhan dari pihak Kemendikbud ya. Kemudian yang kedua adalah pembukaan seleksi untuk menjadi guru P3K adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil ya. Jadi ini semacam pre-kemanusiaan yang adil dan beradab ya teman-teman ya. Upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Nah, itu adalah merupakan 2 alasan mengapa pemerintah membuka seleksi guru P3K. Kita pindah yang ketiga. Di sini muncul pertanyaan lagi teman-teman ya. Siapa yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi? Jadi siapa yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi guru P3K? Yang pertama itu yang berhak untuk mengikuti seleksi dan bisa mendaftar. Yang pertama adalah guru honorer termasuk guru-guru X kategori 2 yang terdaftar di data pokok pendidikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Jadi itu berhak untuk mengikuti seleksi P3K teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar teman-teman. Oke, jadi itu yang atau artinya itulah jawaban dari siapa yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini apa yang ada muncul pertanyaan keempat, apa yang membuat seleksi guru PPK kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Nah, ini jawabannya juga sudah ada teman-teman ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu formasi guru P3K terbatas. Kemudian yang kedua, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali per tahun teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada materi persiapan untuk pendaftar. Dan yang keempat, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru PPPK. Kemudian yang keempat adalah biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah. Wow, jadi itu untuk tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat untuk tahun 2021 nanti teman-teman ya. Nah, untuk tahun 2021, semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi, dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Mantap teman-teman ya.
Kemudian, agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Kemudian yang keempat, Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring. Dan yang kelima, pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi semua peserta yang lulus seleksi guru PPK. Jadi gaji untuk guru PPK tahun 2021 sepenuhnya teman-teman ya ditanggung oleh pemerintah pusat. Kemudian yang kelima, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud, bukan lagi ditanggung oleh pemerintah daerah, teman-teman. Sekarang kita lanjut, teman-teman. Nah, di sini jadwal dan ya, di sini pendapatan ya. Di sini kita coba bahas sedikit tentang pendapatan gaji PPK P3K Guru 2021. Selanjutnya, bagi yang lulus seleksi P3K tentu akan memperoleh penghasilan atau pendapatan mulai dari gaji, fasilitas, masa kerja hingga status yang didapat. Tetapi jelas ada perbedaan teman-teman ya antara status PNS tetap dengan status P3K yaitu sebagai pegawai kontrak. Nah, itu seputar tentang pendapatan dan gaji P3K Guru 2021. Untuk besaran gaji teman-teman belum ada bocoran ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir teman-teman ya. Di sini saya sudah berhasil merangkum ya mengenai informasi P3K teman-teman ya. Jadi di sini rangkuman mengenai informasi P3K. Nah, yang pertama, siapa saja di Dapodik yang terdaftar sebagai guru baik GTY atau honorer itu bisa ikut P3K. Kemudian yang kedua, rangkuman yang kedua teman-teman adalah usia guru yang mendaftar P3K tahun 2021 itu adalah minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun. Wow, mantap teman-teman. Kemudian yang ketiga, informasi yang ketiga adalah perlu teman-teman ketahui bahwa dinas mengusulkan kebutuhan guru sampai 31 Desember tahun 2020. Ya, jadi dinas itu mengusulkan kebutuhan guru sampai 31 Desember tahun 2020. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang keempat, pusat menentukan formasi berdasarkan poin ketiga. Jadi berdasarkan poin ketiga yaitu dinas mengusulkan kebutuhan guru. Jadi berdasarkan dari usulan formasi dari kabupaten kota. Kemudian yang kelima, informasi atau rangkuman yang kelima adalah guru mendaftar seleksi. Ya, itu termasuk pada saat guru mengikuti proses seleksi verbal ijazah di Info GTK teman-teman ya. Kemudian yang keenam adalah guru membuat akun, kemudian mendaftar, lalu mencetak kartu ujian. Nah, itu proses pendaftarannya. Yang pertama itu membuat akun dulu, kemudian mendaftar, lalu mencetak kartu ujian teman-teman ya. Kemudian yang ketujuh, informasi yang ketujuh adalah peserta mengikuti seleksi seperti CPNS ya. Jadi proses seleksinya itu mirip-mirip ya, rada-rada mirip dengan CPNS, itu online atau seperti UNBK. Kemudian yang kedelapan, informasi atau rangkuman yang kedelapan yaitu jika gagal ada 2 kali kesempatan lagi. Total 3 kali peluang mengikuti seleksi. Ya, mantap sekali teman-teman ya. Jadi ini betul-betul pro terhadap guru honorer. Kemudian kesembilan, data Dapodik dan Dindukcapil wajib sama. Jadi data kita di Dapodik dan di Dukcapil itu wajib sama teman-teman ya, demi kenyamanan pemberkasan. Kemudian yang ke-10, rangkuman informasi P3K yang ke-10 teman-teman ya, yang lolos digaji langsung dari pusat bukan anggaran daerah. Jadi seperti yang kita bahas tadi bahwa gaji P3K tahun 2021 itu sepenuhnya ditanggung oleh pusat. Kemudian yang ke-11, akan ada pelatihan online ya. Akan ada pelatihan online kalau tidak ada perubahan. Saya catat segaris bawahi di sini teman-teman ya. Untuk poin ke-11 tentang informasi P3K itu akan ada pelatihan online kalau tidak ada perubahan. Seperti itu teman-teman. Nah, itulah teman-teman ringkasan atau rangkuman mengenai informasi seleksi P3K Guru Honorer tahun 2021. Semoga informasi ini menambah wawasan teman-teman tentang pengumuman seleksi guru P3K yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jika seandainya informasi ini bermanfaat, silakan teman-teman share di media sosial teman-teman.
Jangan lupa like, comment, and subscribe Abil Meiwa Channel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.